Pemirsa, satu orang tewas dalam tawuran antar pemuda di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum tawuran, para pelaku berkomunikasi melalui pesan singkat. Dengan membawa celurit dan meledakkan petasan, dua kubu pemuda ini saling serang di tengah arus lalu lintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban berinisial SR meregang nyawa karena kehabisan darah. Korban terpisah dari rekan-rekannya saat tawuran. Korban sempat duel dengan salah satu pelaku, namun naas, rekan pelaku datang dan mengeroyok korban hingga tewas. Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 2 dari 6 orang pelaku pembacokan terhadap korban. Kedua tersangka GD 20 tahun dan CFT 19 tahun dibekuk di kediamannya di sekitar lokasi tawuran di Jalan Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan barang bukti pakaian korban dan tersangka serta sejumlah celurit. Kelompok ya Sorobone namanya. Itu ada 20 orang melawan kelompok Texas. Ya, mereka berjanji melalui pesan WA untuk melaksanakan tawuran. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lain. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMK di Batubara, Sumatera Utara berkonvoi untuk menyerbu siswa sekolah lain. Beruntung aksi tawuran antar pelajar bisa dicegah. Ratusan pelajar SMK Budi Dharma Indrapura ini berkonvoi motor untuk menyerbu pelajar SMK Amir Hamzah yang masih berada di kecamatan yang sama di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para pelajar ini lantas melakukan provokasi. Aksi konvoi pelajar ini sempat menimbulkan kemacetan karena jalanan dikuasai motor para pelajar. Beruntung pihak SMK Amir Hamzah sigap dengan memulangkan seluruh siswanya dan menutup pagar sekolah sebelum konvoi pelajar SMK Budi Dharma tiba. Yang ada ini adalah kesalahpahaman, ya. Diawali mungkin adanya kegiatan di luar lah, ya, yang sifatnya pribadi, ya. Jadi terbawa di sekolah. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya kan bukan masalah sekolah. Mereka pribadi mereka yang kita dengar informasi sementara itu adanya balapan liar di tol Pari-Pari. Polisi yang mendapat laporan memeriksa para pelajar yang melakukan konvoi dan melakukan pembinaan. Diduga penyerbuan pelajar ini dipicu masalah pribadi akibat balap liar. Selanjutnya, kedua pihak sekolah akan mengumpulkan siswa yang terbukti sebagai dalang dan memanggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan, sejumlah mahasiswa Indonesia di Jerman membuat video cover lagu Wonderland Indonesia. Tak hanya bernyanyi, mereka juga mengenakan pakaian adat Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Inilah video persembahan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Jerman. Video ini dibuat untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Selain mengcover lagu Wonderland Indonesia karya Alfie Rev dan para mahasiswi ini juga menggunakan kostum adat Indonesia. Lewat video ini, mahasiswa Indonesia di Jerman ingin mengajak seluruh pelajar Indonesia dimanapun mereka berada untuk selalu semangat menuntut ilmu. Karena di masa kini, para pelajar inilah salah satu pahlawan bangsa. Mereka juga menamai video ini Pahlawan Masa Kini dengan maksud bahwa mahasiswa siap melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu untuk mensejahterakan Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just one. Meski saat ini baru video teaser yang diupload oleh PPI Jerman, namun banyak cerita seperti yang ingin disampaikan saat pembuatan video klip dengan tema Pahlawan Masa Kini. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Rizka Yulvina, mahasiswi Indonesia di Jerman. Selamat siang waktu Indonesia, Rizka.
Baik, Rizka, ini kan kita lihat nanti di Indonesia akan diupload premiernya jam 4 sore. Apa latar belakang sebenarnya pembuatan dari video klip ini? Kira-kira bisa dikasih teasernya sedikit kepada pemirsa iNews Siang? Kami para mahasiswa-mahasiswi di Jerman ingin mengajak para pelajar Indonesia di seluruh dunia untuk selalu mengenang jasa para pahlawan kita terdahulu dan menjadi pahlawan masa kini. Apa tuh pahlawan masa kini? Pahlawan masa kini itu menurut kami salah satu pahlawan masa kini adalah para pelajar itu sendiri gitu kan. Jadi kami berharap semoga para pelajar Indonesia terus makin semangat belajarnya, menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena kita tidak lagi harus berperang dengan bambu runcing dan lain-lain seperti pahlawan kita terdahulu. Namun sekarang alat perang kita adalah pena dan kertas, yang mana kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk memajukan Indonesia dan mensejahterakan Indonesia. Seperti itu. Itu motivasi kami. Baik, Rizka, ini kan saya sudah melihat sedikit teasernya dan ini kan banyak mahasiswa di sana yang menari di tempat umum. Benar. Seperti itu. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa prosesnya dan apa tanggapan masyarakat di sana melihat kalian syuting video klip ini? Iya, jadi proses syutingnya sendiri ini hanya memakan waktu 1 hari. Jadi di hari itu kami sangat hektik sekali dan harus berpindah-pindah tempat. Jadi sebenarnya paling banyak itu kami syutingnya di KBRI Berlin. Lalu kami juga syuting di beberapa tempat ikonik nih di Berlin. Nah itu juga kalau tanggapan dari masyarakatnya sendiri pasti sangat antusiasnya tinggi, sehingga waktu kita proses syuting itu diliatin banyak orang, kerumunan seperti kita lagi ada teater atau apa ya, mungkin di mata mereka seperti itu, antusiasnya sangat tinggi. Juga kami harus berganti-ganti pakaian dan berganti pakaiannya juga jadi di dalam mobil, seperti itu, sangat hektik. Ya. Nah, Rizka, ini ada tarian, ini mengatur konsepnya juga berapa lama? Karena kan ini kita lihat tidak hanya di satu lokasi ya, tapi di beberapa wilayah dan juga tadi perlu berganti baju. Ini memang kalian sudah siapkan semuanya ketika menuju Jerman atau ketika idenya ketika di sana baru muncul gitu? Idenya tentu sudah di Jerman ya, karena kami semua domisilinya sekarang ada di Jerman. Jadi idenya itu terlahir dari departemen kami, yaitu Departemen Seni dan Budaya PPI Jerman. Namun proses syutingnya dibantu oleh Departemen Media, Komunikasi dan Informasi. Nah, kalau dari idenya sendiri itu kami yang menggodok, Departemen Seni dan Budaya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu itu kami menggodoknya. Lalu rekrut talent dan lain-lain, bagi part kayak kamu menyanyi, saya yang ini, bagian koreografi dan lain-lain. Itu hanya memakan waktu 1 bulan dan online ya. Kita jadi hanya lewat Zoom meeting. Ya, seperti itu. Nah, Rizka, kenapa memilih lagu ini? Dari sekian banyak lagu daerah dan juga lagu nasional, kenapa akhirnya memilih lagu ini untuk di-cover, Rizka? Karena kami pribadi itu sangat mengagumi karyanya Alfie Rev yang Wonderland Indonesia. Ini kan munculnya pada untuk 17-an Agustus tahun ini ya. Lalu kami menonton dan itu sangat menginspirasi. Akhirnya kami mencetuslah ide kayak oke, kita mengcover nih karya ini seperti itu. Jadi kami hanya menyanyikan ulang seperti itu, hanya menambahkan tarian-tarian karena di beberapa part hanya ada instrumentalnya saja. Lalu saya meminta tolong untuk ke tim koreografi, ayo ini diisi tarian seperti itu. Lalu jadilah seperti ini. Nah, Rizka, ini kan judul videonya Pahlawan Masa Kini. Kira-kira kalau dari Rizka sendiri dan juga teman-teman warga Indonesia atau khususnya mahasiswa yang ada di sana, menurut teman-teman di sana kira-kira seperti apa sih pahlawan masa kini, dan teman-teman juga yang berada di luar negeri, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia sehingga bisa dilihat sebagai pahlawan seperti itu? Iya, seperti yang tadi udah saya singgung sedikit, jadi menurut kami salah satu pahlawan masa kini itu adalah mahasiswa dan para pelajar Indonesia, yang mana ya kita harus selalu semangat, terus menuntut ilmu setinggi-tingginya, biar nanti ilmunya akan bermanfaat gitu untuk Indonesia ketika kami pulang ke tanah air, seperti itu. Jadi semangat itu harus selalu ada. Baik, rencana pulang ke Indonesia nanti apakah teman-teman dari Jerman juga saat pulang ke Indonesia berencana juga mungkin membuat sesuatu karya yang yang menarik, menggugah anak muda seperti karya yang kalian upload ini saat ini?
Kalau untuk kedepannya kami belum ada rencana lagi, tapi untuk berkarya terus pasti ada. Ide-ide itu pasti ada untuk ayo nih kita membuat semangat, mendobrak semangat anak muda karena anak muda Indonesia itu sangat kreatif ya, hanya perlu dikasih ruang seperti itu. Baik, terima kasih Rizka atas informasinya. Kita nantikan nanti jam 4 sore videonya akan diupload di YouTube di PPI Jerman, kanal YouTube-nya. Kita akan saksikan bersama. Terima kasih dan terus menginspirasi ya Rizka. Terima kasih. Ya pemirsa, memang ada beragam cara untuk memperingati Hari Pahlawan jika mahasiswa di Jerman membuat cover video. Ini anggota Satlantas Polres Kediri Kota Jawa Timur berpatroli dan mengatur lalu lintas dengan mengenakan kostum pejuang tempo dulu. Hal ini dilakukan untuk mengajak masyarakat mengingat dan menghargai perjuangan para pahlawan. Berbeda dari hari biasanya, anggota Satlantas Polres Kediri Kota Jawa Timur tak mengenakan seragam yang biasa mereka kenakan sehari-hari. Khusus pada Hari Pahlawan, jumlah anggota Polantas ini berpatroli dengan menggunakan kostum pejuang tempo dulu. Mereka sengaja berkeliling di dalam kota dengan sepeda, mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan menjadi maksud kegiatan ini. Selain itu, harapannya masyarakat yang melihat pun juga akan ingat bahwa 10 November merupakan Hari Pahlawan, sehingga masyarakat akan senantiasa menghargai jasa para pejuang. Sekalian kita berikan pesan kepada pengguna jalan bahwa sambil mereka berkendara di jalan, sambil juga anggota kita gantung lalin, kita juga adalah bisa hidup sekarang ini karena pahlawan-pahlawan kita dulu. Jadi jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan itu. Tak hanya berpatroli, mereka juga mengatur lalu lintas di sejumlah persimpangan jalan dan mengapresiasi pengguna jalan yang tertib berlalu lintas. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Tingkatkan minat baca, MNC Peduli dan Lotte Mart Indonesia menyerahkan bantuan perlengkapan perpustakaan. Bantuan diserahkan ke Taman Bacaan Masyarakat Mindasmart di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli disambut bahagia oleh anak-anak di Taman Bacaan Masyarakat Mindasmart di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat senang menerima bantuan dari Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli berupa rak buku, meja lipat, karpet alfabet, dan peralatan menggambar. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kini anak-anak memiliki fasilitas yang lebih lengkap saat berkunjung ke rumah baca. Semoga kegiatan ini terus berkembang dengan lebih baik lagi, sehingga putra-putri kami pun bisa belajar dengan giat dan dengan senang hati. Di tengah pandemi COVID-19, Taman Bacaan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas serta minat baca anak-anak sejak usia dini. Harapan kami adik-adik ini bisa terus belajar, terus bertumbuh berkembang menjadi anak yang berguna bagi bangsa Indonesia. Dan untuk itu kami senang sekali hari ini kita bisa membantu Taman Baca ini dengan apa yang kita berikan hari ini. Si Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Bantuan peralatan perpustakaan ini diberikan untuk meningkatkan kreativitas, literasi, dan minat baca, khususnya pada anak Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Tidak terpenuhi keinginannya seorang anak loncat dari jembatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.